Halo, apa kabar semua? Saya doakan dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Kali ini saya akan menceritakan film aksi terbaru No Time to Die, akhir dari era Daniel Craig sebagai James Bond. Film No Time to Die juga merupakan film ke-25 James Bond, dan tampaknya akan menjadi film terakhir dari seri James Bond. James Bond telah pensiun dan tengah menjalani kehidupan tenteram di Jamaika. Namun, semua itu terinterupsi ketika kawan lamanya, Felix Leiter dari Ciam muncul dan meminta bantuannya. Misi menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik ternyata lebih berisiko dari dugaan, menghantarkan Bond pada jejak seorang penjahat misterius bersenjatakan teknologi baru nan mematikan. Awal kisah film No Time to Die akan mengisahkan tentang seorang bernama Madeleine Swan, menyaksikan pembunuhan ibunya yang dilakukan oleh teroris Lucifer Safin. Si pria bertopeng mengatakan bahwa dia adalah Lucifer Safin. Dia datang untuk balas dendam atas kematian keluarganya, yang dulu telah dibantai oleh Mr. White. Setelah membantai ibunya, Safin mencari Madeleine. Madeleine sempat melihat senjata dan ketika ngumpet di bawah kasur tiba-tiba ketika Madeleine menarik mayat Safin, ternyata Safin belum mati, dan tiba-tiba Safin bangun dari pingsannya. Seketika Madeleine kabur dan terperosok ke dalam retakan es. Ketika Madeleine terjebak di dalam es, tiba-tiba seketika Lucifer menolongnya. Cerita kembali ke masa sekarang, saat itu Bond dan istrinya sedang berbulan madu di sebuah tempat di Italia. Keesokan harinya Bond pamit kepada istrinya untuk berziarah ke makam Lynn, mantan kekasihnya. Tak lama kemudian Bond melihat kartu nama berlambang Spectre di makam Lynn, dan tiba-tiba beruntung Bond selamat dari ledakan tersebut, kemudian mencoba menghubungi Madeleine, namun tak diangkat. Bond pun langsung coy ke hotel, tapi tiba-tiba anak buah Spectre bermunculan dari berbagai macam arah. Bond berhasil melumpuhkan agen Spectre yang bernama Primo, dan dia mengatakan bahwa ayah dari Madeleine bagian dari Spectre, yang membuat Bond akhirnya curiga kepada Madeleine. Setibanya di hotel, Bond bertanya kepada Madeleine kenapa Spectre bisa mengetahui keberadaannya. Bond mencurigai Madeleine tapi Madeleine menyangkalnya, kemudian Bond membawa Madeleine segera pergi. Madeleine semakin terpojok ketika ada telepon berdering, ternyata itu dari pimpinan Spectre. Pada saat anak buah Spectre mengepung dan memberondong mobil dengan peluru, dan ternyata anak buah Spectre agen Primo belum mati dan menimbaki mobil Bond. Dengan kecurigaan Bond yang sangat tinggi, akhirnya Bond berpisah dengan Madeleine di sebuah stasiun. 5 tahun kemudian, ilmuwan MI6 Valdo Obruchev diculik dari laboratorium MI6. Sebelumnya ilmuwan MI6 Valdo Obruchev bersama dengan Obruchev membuat sebuah proyek Heracles. Proyek tersebut merupakan proyek pembuatan sebuah bioweapon, yang mengandung nanobot yang dapat menyebar seperti virus saat disentuh dan dikodekan ke untaian DNA tertentu. Singkat cerita, di saat Bond menikmati masa-masa pensiunnya di pantai Jamaika, ketika Bond pulang mancing, dia didatangi oleh teman lamanya yang bekerja di CIA yang bernama Felix, dan seorang dari departemen dari Inggris yang bernama Logan Ash. Kedatangan Felix adalah untuk meminta Bond menyelamatkan profesor beserta penelitiannya dari tangan Spectre, namun Bond menolaknya. Dan Bond berpapasan dengan wanita cantik, salah satu agen MI6 dan ternyata adalah 007. Lalu Bond menghubungi untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan dengan mempekerjakan Profesor Obruchev. Kemudian mengingatkan jangan ikut campur dalam urusan ini. Sementara itu mendengar keterlibatan Spectre, Bond yang teringat akan istrinya, akhirnya ikut dengan Felix untuk menyelamatkan Profesor Obruchev. Bond berangkat ke Santiago, menemui wanita cantik yang bernama Paloma, agen yang diutus oleh Felix untuk memandu Bond menjalani misi ini.
Bond dan Paloma menghadiri sebuah perjamuan, yang dihadiri oleh petinggi-petinggi Spectre, dan ternyata semua itu adalah jebakan pemimpin Spectre. Sementara di tempat lain Abu Sef diperintahkan untuk menyiapkan racun Herakles, dengan memadukan DNA Bond, tapi sepertinya Abu Sef punya rencana lain. Diam-diam dia menggantikannya, sehingga ketika Herakles diaktifkan, hal itu justru membunuh semua petinggi Spectre yang ada di sana. Dalam situasi kepanikan, Abu Sef melarikan diri, dan Bond langsung menangkapnya dan mengambil flash disk Abu Sef. Mereka sempat kecolongan dengan agen 007 namun berhasil kembali merebutnya. Bond kemudian membawa Abu Sef ke sebuah kapal, dan di sana agen Felix dan Logan sedang menunggunya. Bond kemudian menginterogasi Abu Sef, siapa yang menginginkan senjata ini, dan kenapa Spectre target mereka. Dengan itu Logan meminta Abu Sef untuk tutup mulut, tapi Abu Sef mengatakan bahwa ini adalah orang yang menyuruh untuk membuat senjata tersebut, namun ada orang lain yang ingin mensabotasinya, dan akhirnya Bond menyadari bahwa Logan sebenarnya agen ganda. Kemudian terjadi perebutan senjata antara Bond dan Logan, yang membuat Felix tertembak, dan Logan berhasil mengunci Bond dan Felix di dalam kapal, dan Logan kabur dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut. Bond kemudian ke kantor MI6, di sana Bond minta izin untuk bertemu Blofeld di penjara Denmark, namun M menolaknya. Manifani menawarkan bantuan tanpa sepengetahuan bosnya. Mereka meminta bantuan pada Ki, untuk mencari tahu apa yang ada di dalam flash disk Abu Sef. Ternyata itu adalah data DNA, dan bukan DNA Spectre saja, ternyata di dalamnya jutaan DNA orang-orang penting di dunia. Tapi masalahnya Blofeld hanya ingin bicara pada satu orang saja, psikiaternya yaitu Madelyne. Sementara itu di ruangan kerja Madelyne, dikagetkan dengan kedatangan Lucifer Safin. Safin tahu bahwa Madelyne adalah psikiater kepercayaannya Blofeld. Dia meminta Madelyne untuk membunuh Blofeld dengan Herakles, atau dia akan membunuh orang-orang yang dia cintainya. Mengingat situasi semakin bahaya, akhirnya M mengizinkan Bond bertemu Blofeld, dan di sana setelah 5 tahun, Bond bertemu dengan istrinya Madelyne. Kemudian Bond dan Madelyne masuk ke dalam ruangan untuk bertemu Blofeld. Namun ketika Blofeld keluar, Madelyne memutuskan untuk mengurungkan niatnya bertemu Blofeld, tapi sebelum Madelyne keluar, Bond sempat menyentuh tangan Madelyne. Dan ketika Bond cakep-cakep panas dengan Blofeld, Bond emosi mencekik Blofeld, tapi Bond heran kok bisa mati, padahal pelan. Namun ternyata kematian Blofeld bukan karena cekikan, tapi ada Herakles di tangan Bond. Bond tidak menyadarinya. Akhirnya Bond memeriksakan kepada Ki, dan Ki menyimpulkan bahwa ada racun Herakles di tubuh Bond, tapi itu tidak berbahaya, karena racunnya bukan dituju untuk Bond. Akhirnya Bond memutuskan bertemu dengan Madelyne di kampung masa kecilnya. Ternyata Madelyne memiliki putri yang cantik bernama Matilda, yang memiliki mata persis sama seperti Bond. Sebenarnya waktu Madelyne di Italia bersama Bond, Madelyne ingin memberitahu bahwa dia sedang mengandung anak Bond tapi keburu berpisah. Kemudian Madelyne mengajak Bond ke sebuah ruangan ayahnya, dan Madelyne menceritakan tentang ayahnya, bahwa dahulu ayahnya kerja dengan Blofeld untuk membunuh keluarga Safin. Dan pulau pribadi Safin sekarang dijadikan pusat pengembangan Herakles. Setelah mendengar itu, Bond menelepon Ki untuk mencari tahu di mana keberadaan pulau itu. Ternyata pulau itu tak jauh dengan rumah Madelyne.
Dengan cepat Bond pergi dari tempat tersebut, dan benar saja, di tengah perjalanan mobil Bond berpapasan dengan mobil Safin. Bond menyadari bahwa mobilnya dibuntuti dengan anak buah Safin. Bond segera mengambil jalur alternatif dan tancap gas. Satu persatu mobil yang mengejar Bond berhasil ditaklukkan. Demi keselamatan Madeline dan Matilda, pada akhirnya Bond langsung mengarahkan mobilnya ke dalam hutan, agar anak buah Safin kesulitan mengejarnya. Kemudian Bond menyembunyikan Madeline dan Matilda di sebuah gubuk. Di dalam kegelapan hutan, Bond membantai anak buah Safin satu persatu. Logan yang terjepit meminta untuk membantunya. Why don't you help me out, brother? You won't be able to stop him. Dan Bond langsung membantunya untuk bertemu malaikat maut. Ketika Bond menghampiri Madeline dan Matilda, ternyata mereka berhasil diculik dengan Safin. Naomi menjemput Bond dan membawanya di sebuah landasan di mana Ki telah menantinya. Safin sengaja menculik mereka, agar bisa memancing Bond datang ke tempat tersebut. Tak lama kemudian Bond dan Naomi berangkat ke pulau itu. Setelah sampai di pulau, Naomi dan Bond memasang bom untuk menghancurkannya. Satu persatu pasukan musuh dilumpuhkan. Safin yang mengetahui kedatangan Bond, lantas memintanya bertemu di sebuah ruangan. Di sana sudah ada Safin dan Matilda, namun Safin dijaga oleh pasukan khusus. Mereka terlibat dengan berakhir baku tembak. Matilda dilepaskan setelah ia menggigit Safin. Sementara Safin akan menemui konsumennya, pembeli Herakles dengan membawa 2 kapal pesiar. Ki memberitahukan bahwa tindakan agen M16 menarik perhatian internasional, terutama Rusia, dan Bond minta Naomi keluar dari pulau ini, dan menjaga Madeline dan Matilda. Dengan arahan Ki, Bond membantai musuhnya satu persatu. Bond harus membuka perisai pulau agar bisa menghancurkan pulau itu. Sebelum rudal tiba Bond dikasih waktu 9 menit untuk membuka ruang kontrol tersebut. Akhirnya Bond berhasil membukanya. Bond kemudian bergegas mencari Safin. Dan tiba-tiba Safin menembaki Bond, dan Bond berhasil mengalahkan Safin. Namun sayang Bond terkena Herakles, di mana jika dia bersentuhan dengan Madeline dan Matilda maka akan membunuh mereka. Bond membuka semua Valka yang ada. Akhirnya Bond meminta Ki untuk menghubungi Madeline to say goodbye forever.